Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya masih bersama teman-teman saya sedang menuju ke puncak Ciremai, dan di sini ada Ustadz Syukri. Oke, di kesempatan kali ini berhubung kita sedang istirahat dan menunggu teman kita yang ada di bawah. Jadi, saya ingin memberikan tips kepada teman-teman terkait bagaimana adab kita ketika mendaki gunung. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya memasuki gunung merupakan memasuki alam liar, ya, penuh dengan hutan belantara, dan tentunya juga kita akan bersinggungan dengan makhluk-makhluk Allah ciptaan yang lain, ya, seperti flora, fauna, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin mendaki gunung, perhatikan adab-adab yang berikut ini. Pertama, ketika Anda ingin buang air misalnya, ya, entah itu buang air kecil ataupun buang air besar, upayakan, ya, kita sebagai orang beriman hendaklah mengelafazkan atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awudz, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, bisa juga membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, ya. Dan juga bisa juga kita membaca doa ketika ingin masuk kamar mandi, yaitu Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah itu teman-teman langsung bisa, ya, melakukan buang hajat, baik itu buang air kecil ataupun air besar, ya, dengan tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Itu bisa kita lihat di kompas ataupun melalui aplikasi yang ada di HP kita terkait arah kiblat. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan teman-teman itu melakukan sesuatu atau tindakan yang justru menciderai tauhid kita. Seperti misalnya ketika ingin buang air kecil atau air besar, kita malah bilang numpang-numpang anak bagong mau lewat, atau misalnya segala macam. Ini adalah perkara-perkara yang dapat merusak akidah kita sebagai seorang muslim, karena sesungguhnya Allah menciptakan kita, ya, dengan sebaik-baik penciptaan. Kita bisa lihat dalam Quran surat At-Tin, wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Allah memuliakan kita dengan akal, Allah memuliakan kita dengan tauhid, Allah memuliakan kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rendahkan diri kita, jangan rendahkan martabat kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan sebaik-baiknya dengan melakukan atau mengucapkan kata-kata yang justru menodai ketauhidan kita. Permisi anak bagong mau lewat misalnya. Bagong itu kan babi. Kita ini manusia berbeda dengan binatang. Kita ini manusia berbeda dengan babi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu teman-teman, ya, perhatikan ketika Anda ingin melakukan buang air hajat di tengah hutan belantara, sebagai orang beriman, sebagaimana tadi saya sampaikan, hendaklah kita senantiasa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan suatu tindakan-tindakan yang itu merendahkan, ya, harkat dan martabat diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang lain adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya adalah dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta perlindungan kepada Rabb yang Maha menguasai, Rabb yang Maha melindungi, Rabb yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka itulah sebaik-baik perlindungan yang kita pegang, yang kita miliki, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat tips dari saya ini terkait bagaimana adab atau cara kita berbuang hajat di alam belantara, khususnya bagi pendaki gunung. Dan jangan lupa, ya, istinjailah yang bersih, ya. Kalau memang misalnya sulit air, itu bisa menggunakan tisu kering, ya. Karena memang dalam fikih itu ketika kita istinja, baik itu dengan batu atau dengan daun ataupun dengan sesuatu yang bisa membersihkan, itu cukup 3 helai saja atau 3 lapis saja sudah memenuhi syarat untuk istinja, ya, untuk bagaimana membersihkan kotoran najis yang ada dalam tubuh kita, ya. Dan jangan lupa ketika kita BAB misalnya, hendaklah kita menggali lubang dan menutupnya kembali agar tidak mengganggu atau terinjak oleh pendaki yang lainnya. Cari tempat yang aman, cari tempat yang agak tersembunyi dan jauh dari trek pendakian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.